Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, oleh karena kemurahan hati Tuhan kita dimungkinkan, diizinkan untuk berada di dalam rumah Tuhan, di dalam hal mengusahakan ibadah dan pelayanan di tengah ibadah Raya Minggu pada saat sore ini. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita hadir dua saudara kita, mungkin nanti bisa memperkenalkan diri setelah ibadah ya. Puji Tuhan, tetapi sebelum saya tiba di tempat ini, saya sudah dapat berita bahwa saudara-saudara kita bekerja di laut, kira-kira begitu, atau tepatnya ABK. Begitu Pak. Puji Tuhan, mungkin sedang bersandar di Anyer atau di Merak, saya tidak mengerti. Tapi untuk mempersingkat waktu, selamat datang. Tuhan memberkati Bapak. Puji Tuhan. Baik, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook dimanapun Anda berada. Biar kiranya Tuhan memberkati kita hingga damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita masing-masing. Puji Tuhan, selanjutnya kita mohonkanlah kemurahan hati Tuhan supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sore ini, supaya kita tidak percuma beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, segera saja kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-12. Firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu adalah kitab Wahyu, dan sekarang kita berada di Wahyu pasal 12. Kita berada di Wahyu 12 ayat yang ke-10 saja terlebih dahulu, silakan. Demikian firman Tuhan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, Ya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, Ya. yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Puji Tuhan. Sebelum saya menjelaskan ayat 10 ini, seperti yang sudah-sudah beberapa minggu yang lalu, pada Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, puji Tuhan, naga dikalahkan. Naga besar itu si ular tua yang disebut juga iblis atau setan, serta malaikat-malaikatnya telah dikalahkan, sehingga mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, sebab mereka telah dilemparkan ke bumi. Pendeknya, pada ayat yang ke-9, baca dulu ayat 9, pendeknya pada ayat yang ke-9, Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, ya, yang menyesatkan seluruh dunia, Ya. dilemparkan ke bawah. pendeknya dialah yang menyesatkan seluruh dunia ini. Pendeknya iblis atau setan, dialah yang menyesatkan seluruh dunia ini. Lalu pada ayat yang ke-10 tadi sudah dibaca, kemudian oleh karena kekalahan yang dialami naga besar itu beserta malaikat-malaikatnya, terdengarlah nyanyian kemenangan di surga sesuai dengan judul dari Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12, judulnya nyanyian kemenangan. Jadi oleh karena kekalahan yang dialami oleh naga besar itu beserta tentara-tentaranya atau malaikat-malaikatnya, terdengarlah nyanyian kemenangan di surga. Adapun penggalan atau potongan-potongan syair dari nyanyian kemenangan itu ialah karena telah dilemparkan ke bawah saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Singkatnya saudara, singkatnya iblis atau setan selain menyesatkan, rupanya ia juga mendakwa. Selain menyesatkan, rupanya ia juga mendakwa. Mendakwa sama artinya menuduh serta menuntut dan menghakimi. Mendakwa sama artinya menuduh serta menuntut dan menghakimi. Puji Tuhan. Haleluya. Ada beberapa contoh yang telah disampaikan ketika iblis atau setan mendakwa. Ada beberapa contoh yang telah disampaikan 3 minggu berturut-turut. Puji Tuhan. Yang pertama, contoh. Yang pertama Ayub. Ia harus kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan harta dan kekayaannya. Serta kehilangan anak-anaknya. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian dakwaan yang kedua. Bara yang berbau busuk di seluruh tubuh Ayub.
dari ujung kaki sampai ujung batu kepalanya. Puji Tuhan, ditambah lagi dengan istri yang belum bertobat. Ditambah lagi dengan istri yang belum bertobat. Sebab ketika Ayub menderita, saudaraku, istrinya tidak menopang dia, istrinya tidak mendukung dia. Sebaliknya istrinya menuduh juga. Bahkan menginginkan kematian daripada Ayub itu sendiri. Meminta supaya Ayub menghujat Tuhan. Dan yang kedua, supaya Ayub mati saja. Puji Tuhan. Inilah contoh yang pertama, dakwaan dari iblis setan kepada Ayub. Contoh yang kedua, juga telah disampaikan kepada imam besar Yosua. Sehubungan dengan pakaian yang kotor, atau pakaian yang lama yang dipakai oleh imam besar Yosua tersebut. Puji Tuhan. Saudaraku, imam besar Yosua, saudaraku, kalau kita perhatikan di Sakaria pasal yang ketiga, memang secara terperinci tidak ditemukan kesalahan-kesalahan yang sangat berarti, tetapi kalau kita teliti Sakaria pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya, maka di situ kita akan melihat bahwa imam besar Yosua kurang sungguh-sungguh memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kurang sungguh-sungguh memperhatikan ibadah dan pelayanannya. Akibatnya, pada waktu itu, bangsa Israel mendiami rumah-rumah mereka yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Artinya, bangsa Israel pada waktu itu memperhatikan yang jasmani, tetapi mengabaikan yang rohani. Puji Tuhan. Tugas dari seorang imam, seorang hamba Tuhan, gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat di tengah-tengah rumah Tuhan adalah memperhatikan sidang jemaat. Memperhatikan segala kekurangan mereka. Tidak boleh dibiarkan kekurangan itu terus merajalela. Tetapi kenyataannya, saudaraku, dalam kitab Hagai, bangsa Israel mendiami rumah-rumah mereka yang sudah dipapani, tetapi membiarkan rumah Tuhan di dalam keruntuhan-keruntuhannya. Sehingga kalau yang rohani dibiarkan dalam keadaan reruntuhan-reruntuhan, otomatis reruntuhan itu, puing-puing itu akan menutupi kebenaran dan kesucian. Amin, saudaraku. Nah, itulah kekurangan daripada imam besar Yosua. Sebagai contoh yang kedua, contoh yang kedua, iblis mendakwa. Kemudian contoh yang ketiga, minggu lalu sudah disampaikan, yaitu iblis mendakwa Simon Petrus. Puji Tuhan. Yang ketiga, Simon Petrus didakwa oleh iblis atau setan seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Sebab pada waktu itu, Simon Petrus masih bergantung kepada manusia daging dan mengandalkan kekuatannya. Tetapi Tuhan Yesus berdoa untuk dia supaya imannya jangan gugur. Tuhan tahu bahwa iblis hendak menampi dia. Tetapi Yesus berkata kepada dia bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk Simon Petrus supaya imannya jangan gugur. Minggu lalu telah disampaikan itu ya. Jadi pekerjaan iblis setan ternyata selain menyesatkan dunia ini, rupanya juga mendakwa anak-anak Tuhan. Tadi sudah kita lihat bagaimana 3 contoh di mana iblis mendakwa Ayub, imam besar Yosua, termasuk Simon Petrus pada minggu yang lalu. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita kembali membaca Wahyu 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata. Baca judulnya. Nyanyian kemenangan. Ini nyanyian kemenangan. Terus? Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata. Ya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, iblis mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Singkatnya, iblis mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam di hadapan Allah kita. Puji Tuhan.
Haleluya. Tadi di atas tadi saya sudah katakan, iblis setan selain menyesatkan dunia, juga mendakwa saudara-saudara kita, kemudian mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siang malam didakwa. Puji Tuhan. Haleluya. Memang itulah pekerjaan iblis setan. Haleluya. Memang itulah pekerjaan daripada iblis setan. Tetapi nanti kita akan mengerti mengapa iblis setan mendakwa anak-anak Tuhan siang dan malam. Puji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sungguh-sungguh dengar firman Tuhan ya. Amin. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Baca. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Iya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji Tuhan. Singkatnya, sebelum kita melihat semua ayat ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Puji Tuhan. Singkatnya, sebelum kita memperhatikan semua ayat ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Begitu ya, itu dulu yang harus kita perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Puji Tuhan. Sadarlah berarti kita ini membutuhkan pembukaan firman. Karena pembukaan firman itu berkuasa untuk menyadarkan kehidupan kita masing-masing. Kalau terjadi pembukaan rahasia firman, maka segala yang terselubung ini akan tersingkap. Kalau dosa sudah tersingkap, berarti dosa dibongkar dengan tuntas. Kalau dosa dibongkar dengan tuntas, barulah kita menyadari diri. Amin, saudaraku. Itu sebabnya untuk menghadapi pekerjaan daripada iblis setan yang disebut si penyesat dan si pendakwa, maka yang pertama-tama Tuhan berfirman, sadarlah. Berarti kita membutuhkan pembukaan firman untuk menyingkapkan segala yang terselubung supaya kita sadar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, tanpa disadari, manusia akan jatuh dalam berbagai-bagai macam dosa bila tidak dipenuhkan dengan firman Allah dan Roh Kudus. Bila tidak dipenuhkan dengan firman Allah dan Roh Kudus. Jadi kita butuh firman supaya kita semua disadarkan. Amin, saudaraku. Firman dalam pengurapan Roh Kudus berkuasa untuk menyadarkan kehidupan kita masing-masing. Saudaraku, seorang motivator bisa memotivasi seseorang, tapi itu sifatnya tidak permanen, tidak kekal. Sebaliknya, firman dalam urapan Roh Kudus itu akan menyadarkan kita sampai selama-lamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Berarti, mau tidak mau, kita harus hidup di dalam doa dan penyembahan. Puji Tuhan, Bapak Victor dan Bapak Mautri juga pasti berjaga-jaga di kapal. Beliau-beliau pasti berdoa di tengah-tengah kapal berlayar di tengah-tengah lautan supaya semua berjalan dengan lancar, kira-kira begitu. Supaya pada akhirnya bisa bertemu dengan sanak saudara, terutama keluarga di rumah. Puji Tuhan. Jadi oleh sebab itu berjaga-jagalah. Berarti mau tidak mau kita harus hidup dalam doa dan penyembahan. Puji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa anak-anak Tuhan harus sadar dan berjaga-jaga? Mengapa anak-anak Tuhan harus sadar dan berjaga-jaga? Jawabnya adalah lawan atau musuh abadi kita, yaitu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pertanyaannya, mengapa harus sadar dan berjaga-jaga? Mengapa kita membutuhkan pembukaan firman dalam urapan Roh Kudus serta doa dan penyembahan? Boleh baca ulangi. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Mengapa sadar dan berjaga-jaga? Mengapa kita membutuhkan pembukaan firman dalam urapan Roh Kudus serta berjaga-jaga dalam doa dan penyembahan? Terus? Lawanmu si iblis. Jawabnya, lawanmu, musuh abadi kita, itulah iblis atau setan, berjalan keliling. Berjalan keliling. Terus, sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Iya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Terus? Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini jawabannya. Lawan kita atau musuh kita, musuh abadi,
yaitu iblis atau setan berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji Tuhan. Jadi keliling-keliling. Iblis atau setan itu sama seperti singa, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau iman kita lemah, itu orang yang dapat ditelan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi pekerjaan daripada iblis setan adalah berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini harus kita sadari dengan sungguh-sungguh. Jadi pekerjaan iblis setan itu berkeliling saja tanpa hari perhentian. Puji Tuhan. Pak Victor dan Pak Mautri ada pada hari perhentian, puji Tuhan. Ada hari ke-7, ada pada hari Sabat, hari perhentian bagi Tuhan Allah. 6 hari bekerja, hari ke-7 itu hari perhentian. Puji Tuhan, secara lahiriah, Sabat itu hari ke-7. Tetapi secara rohani, Sabat itu perhentian dalam setiap ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tetapi anak-anak Tuhan perlu untuk melawan iblis atau setan dengan cara iman yang teguh. Terus, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan yang sama. Di sini pada ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mengapa demikian? Sebab kita tahu bahwa semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Anak Tuhan sangat menderita oleh karena ulah daripada musuh abadi ini. Di seluruh dunia ini banyak anak Tuhan menanggung penderitaan. Amin, saudaraku. Bukan saja sidang jemaat, tetapi hamba-hamba Tuhan banyak menanggung penderitaan. Oleh karena ulah si musuh, ulah daripada iblis setan musuh abadi ini. Sebab itu, di sini ditegaskan kepada kita, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Puji Tuhan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Setan itu tidak bisa kita lawan dengan fisik. Karena setan itu tidak mempunyai tubuh dan darah. Maka kita harus melawan iblis atau setan dengan iman yang teguh. Iman yang teguh. Bukan dengan fisik, tetapi iman yang teguh. Tapi jangan juga salah. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan sesama manusia. Perjuangan kita melawan iblis atau setan dilawan dengan iman yang teguh. Puji Tuhan, itu yang benar. Melawan setan dengan iman yang teguh. Jangan lawan sesama dengan iman yang teguh, tidak ada artinya. Tapi melawan iblis setan dengan iman yang teguh. Puji Tuhan. Roma pasal yang ketiga. Roma pasal 3 ayat 21, agak panjang ini ayat, tetapi kesimpulannya kita akan melihat kesimpulan dari pembacaan itu. Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai 31, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Manusia dibenarkan karena iman. Supaya kita mengerti tentang iman yang teguh. Terus. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Kebenaran Allah dinyatakan lewat darah salib. Lewat pengorbanan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Itu kebenaran dari Allah. Bukan lagi hukum Taurat. Terus? Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Tapi rupanya kitab Taurat dan kitab nabi sudah menubuatkan tentang Yesus yang akan disalibkan. Terus? Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Terus? Bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Semua orang yang percaya, Israel dan kafir. Kita ini bangsa Indonesia, bukan bangsa Israel. Kita ini bangsa kafir. Tapi dibenarkan nanti karena iman oleh darah salib. Itu merupakan kasih karunia, bukan karena hukum Taurat. Terus?
Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena dosa Adam turun sampai sekarang. Terus. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Rusaklah kemuliaan Allah. Ayat 24 terus. Dan oleh kasih karunia. Ya, oleh kemurahan hati Tuhan. Terus. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Mengapa dengan cuma-cuma? Terus. Karena penebusan karena korban Kristus di kayu salib. Terus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Terus? Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Terus? Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Terus? Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Apakah dasarnya untuk bermegah? Boleh kita bermegah karena kaya? Boleh kita bermegah karena pendidikan tinggi? Boleh kita bermegah karena uang banyak? Boleh kita bermegah karena punya kelebihan? Tidak boleh. Jawabnya tidak boleh. Terus? Tidak ada. Tidak ada. Terus? Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Apa kita benar karena perbuatan? Terus? Tidak. Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena iman. Mengapa ada iman? Karena darah salib. Amin, saudaraku. Amin. Jadi iman itu karena darah salib. Iman itu karena darah salib. Jadi kita benar karena darah salib. Karena iman darah salib. Amin, saudaraku. Amin. Bukan karena hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, mengandalkan kekuatan. Terus? Karena kami yakin. Kami yakin terus? Bahwa manusia dibenarkan karena iman. Karena iman kepada darah salib. Terus? Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan karena amal soleh. Perbuatan baik, bukan. Terus? Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Orang Israel saja terus? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Bangsa kafir terus? Ya benar. Ya benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Bangsa kafir terus? Artinya kalau ada satu Allah. Kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat baik karena orang iman. Bersunat karena iman, bangsa Israel disunat terus? Maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Bangsa kafir tidak bersunat? Boleh juga dibenarkan karena iman kepada darah salib terus? Jika demikian, perhatikan baik-baik. Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Hukum Taurat tidak dibatalkan, tapi justru digenapi di atas kayu salib. Terus? Sama sekali tidak. Ya. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Diteguhkan. Puji Tuhan. Jadi iman yang teguh ialah kebenaran oleh darah salib Kristus. Jadi lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Lawanlah iblis dengan darah salib Kristus. Tidak bisa kita lawan iblis dengan kekuatan manusia. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Berarti lawanlah iblis dengan darah salib Kristus. Berarti, saudara, kalau kita di tengah ibadah dan pelayanan ini mengena dengan darah salib, diizinkan untuk menyangkal diri dan memikul salib, itu adalah kemurahan Tuhan. Sehingga oleh karena kemurahan ini kita berdarah-darah. Oleh karena menyangkal diri memikul salib kita berdarah-darah. Dengan kita berdarah-darah sudah cukup menjadi suatu bukti untuk dasar melawan iblis setan. Itulah iman yang teguh. Itulah dasar kita untuk melawan iblis setan. Iman yang teguh. Sehingga kalaupun kita harus menyangkal diri memikul salib, jangan kita bersungut-sungut. Justru itu kemurahan hati Tuhan bagi kita. Supaya kita sanggup melawan musuh. Kalau kita tidak berdarah-darah dengan menyangkal diri memikul salib, tiadalah mungkin kita berkemenangan menghadapi musuh abadi sampai kiamat dunia. Jadi saudara, jangan mau dininabobokan dengan sebuah pemberitaan hanya bicara soal berkat-berkat, mukjizat kesembuhan. Mukjizat itu akan terjadi. Berkat itu akan mengikuti. Kalau betul-betul kita cari dahulu kerajaan surga dan kebenaran yang ada di dalamnya, mukjizat terjadi, saudara. Berkat akan menyusul, saudara. Tetapi kalau hamba Tuhan sibuk bercerita soal berkat-berkat, mukjizat dan lain sebagainya, saya kira dia keliru di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Sepatah kata firman yang keluar dari mulut Yesus saja sembuh kok. Sembuh.
Asal sungguh-sungguh dengar firman, jangan kita ibadah liturgis, jangan kita ibadah Taurat, jangan kita datang beribadah dengan motivasi lain. Dapat dipahami saudaraku. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi manakala kita harus menyangkal diri memikul salib, katakan terima kasih Tuhan. Inilah cara yang harus saya gunakan untuk mampu menghadapi musuh abadi, iblis atau setan. Jadi bersyukur saja ya. Jangan banyak bersungut-sungut. Manakala harus berkorban di tengah ibadah dan pelayanan. Datang dari rumah ke tempat ini aja butuh korban. Korban apa? Yang pasti tenaga, apalagi pikiran, apalagi uang. Bahkan materi sekalipun. Tetapi bersyukurlah. Untung kita mengalami penyembelihan. Supaya berdarah-darah. Tanda bahwa kita memiliki iman yang teguh. Dan itulah cara kita, dasar kita menghadapi musuh abadi. Iblis atau setan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur loh kepada Tuhan. Kenapa orang pergi ke dukun? Karena tidak mengerti kebenaran. Dia lawan setan dengan setan. Mana mungkin. Setan itu hanya memanipulasi. Sepertinya ada pergerakan perlawan. Padahal sebetulnya itu manipulasi. Sebab dia tetap dituntut darahnya. Itu hanya sebentar. Oh, saya sudah kalahkan dia karena saya sudah dari dukun loh. Itu sebetulnya siasat setan. Mana ada setan mau dikalahkan? Tidak ada setan bertengkar. Setan itu akur-akur loh saudara. Setan dengan setan itu akur-akur. Tidak pernah ada orang berantem setan dengan setan. Jadi kalau ada dukun satu lebih sakti lebih dari dukun dua, dukun si B, sebetulnya bukan dia lebih sakti. Itu kan itu manipulasi daripada iblis setan. Yang bertengkar di bumi itu manusia. Kalau setan dengan setan itu akur. Karena setan sadar bahwa pada saat nanti Tuhan datang pada kali yang kedua, dia akan dilemparkan ke neraka. Dia sudah sadar itu. Maka dia cemburu kepada manusia. Kenapa kepada manusia? Perhatian Tuhan besar. Ada kesempatan. Boleh. Kenapa ada kesempatan? Karena ada wadahnya. Apa wadahnya? Ini loh tubuh dan darah kita ini. Setan tidak ada wadahnya. Maka setan itu cemburu loh saudara. Nah, sasarannya ya manusia. Dia tidak bisa mengalahkan setan, dia kalahkan manusia. Dapat dipahami saudaraku. Jadi berbahagialah kalau kita punya wadah. Ini loh tubuh dan darah ini. Ini fisik ini gunakan untuk memikul salib. Perasaan ini gunakan memikul salib. Pikiran ini gunakan untuk sarana memikul salib, wadah memikul salib. Sampai kita betul-betul dilumuri oleh darah salib Kristus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti yang dialami oleh Ayub. Sampai ia berkemenangan. Sekalipun ia didakwa oleh iblis atau setan. Demikian juga Simon Petrus dan Imam Besar Yosua. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin surku. Lawanlah ia dengan iman yang teguh. Jangan dengan cara yang lain. Jangan dengan uang. Jangan dengan kekuatan. Tidak ada artinya. Lawan dengan iman yang teguh. Saudara sudah mengerti iman yang teguh. Puji Tuhan. Sekarang wujud dari iman yang teguh. Wahyu 12. Ayat yang ke-11. Baca kembali. Wujud dari iman yang teguh. Kita temukan dalam Wahyu 12 ayat 11. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Iya. Terus? Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Iya. Terus? Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Puji Tuhan. Singkatnya, iblis atau setan dikalahkan hanya dengan dua cara saja. Singkatnya, iblis atau setan dikalahkan hanya dengan dua cara saja. Yang pertama, oleh darah anak domba. Sebelum kita melihat yang kedua ini, kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, oleh darah anak domba. Jadi, saudaraku, iblis atau setan dikalahkan hanya dengan dua cara. Yang pertama, oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Jadi, iblis atau setan dikalahkan hanya dengan dua cara. Yang pertama, oleh darah anak domba. Itu dulu, oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Untuk memperhatikan yang pertama ini, kita lihat ayat pendukungnya dalam 1 Petrus 2. Ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 18. Baca. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya. Hai kamu hamba-hamba. Hai, judulnya penderitaan Kristus sebagai teladan. Ayat 18, teladan sama kepada siapa?
Kepada setan? Tidak mungkin. Kepada malaikat? Tidak juga. Bacalah kalau begitu. Ayat 18. Hai kamu hamba-hamba. Hai kamu hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Amin. Hamba kebenaran. Amin. Terus? Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Kepada Tuhanmu. Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan. Sudah pasti. Tuhan Yesus Kristus. Terus? Bukan saja kepada yang baik bukan dan saja peramah, kepada yang baik dan peramah di bumi ini, terus tetapi juga kepada yang bengis. Bahkan yang bengis sekalipun. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang diperlukan oleh seorang hamba Tuhan di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan ialah kerendahan hatinya yang ditandai dengan ketundukannya. Kerendahan hati yang ditandai dengan ketundukannya. Ada orang rendah hati tapi di atas gunung. Jadi kerendahan hati itu harus disertai dengan ketundukannya. Kalau rendah hati di atas gunung itu semu, pura-pura. Dapat dipahami saudaraku. Tapi yang dibutuhkan dari seorang hamba kebenaran, hamba Tuhan adalah di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan ialah kerendahan hatinya yang ditandai dengan ketundukannya. 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia. Tadi iblis dikalahkan tadi dengan iman yang teguh ya. Amin. Sekarang kita lihat buktinya atau wujudnya, fakta yang dapat dilihat, fakta dari iman yang teguh itu. Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Ya. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan, menderita hantaman karena kamu berbuat dosa, menanggung penderitaan karena kesalahan, apakah itu kasih karunia? Terus, tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, karena berbuat baik itu anak Tuhan harus menderita. Terus, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kasih karunia pada Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung sama artinya kasih karunia. Kalau menderita karena kesalahan itu bukan kasih karunia. Tetapi kalau menderita karena menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, menderita karena dosa orang lain, seperti Yesus menderita di atas kayu salib karena dosa manusia, itu kasih karunia. Kasih karunia itu sama dengan kemurahan Tuhan. Sama dengan yang tidak layak menjadi layak. Sama dengan anugerah Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Yang tidak layak menjadi layak. Yang tidak mempunyai akhirnya mempunyai. Hiduplah dalam kasih karunia. Prakteknya menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Puji Tuhan. Lalu ayat 21 sampai dengan ayat 22. Sebab untuk itulah kamu ayat 21 dipanggil. Saja. Terus? Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah saya dan saudara dipanggil. Amin, saudaraku. Amin. Jadi teladan Tuhan, penderitaan Kristus sebagai teladan, bukan teladan bagi setan. Bukan teladan bagi malaikat di sorga, bukan. Untuk manusia. Amin, saudaraku. Amin. Penderitaan Kristus sebagai teladan untuk manusia. Untuk itulah kita dipanggil. Kehidupan yang dipanggil harus berpadanan dengan panggilan itu. Amin. Kehidupan yang dipanggil harus berpasangan dengan panggilan itu. Marilah kita lihat orang yang berpasangan dengan panggilan itu. Terus ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Iya. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Meninggalkan teladan bagi kamu, yaitu menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Terus supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudaraku, kita dipanggil. Saudaraku, kita dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan Tuhan. Dan selanjutnya, supaya kita mengikuti jejak Tuhan yang ditinggalkannya itu. Jejak Tuhan atau tapak-tapak kaki Yesus yang ditinggalkan itu, itulah disebut
dengan jalan yang ditandai dengan darah anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, meninggalkan teladan bagi kamu supaya mengikuti jejak Tuhan. Jejak-jejak yang ditinggalkannya itu, itulah jalan yang ditandai dengan darah anak domba. Setiap jejak yang ditinggalkan oleh Tuhan pasti ditandai dengan darah. Supaya kita hidup dalam kemurahan. Pasti ditandai dengan darah anak domba loh saudaraku. Jejak yang ditinggalkannya itu pasti ditandai dengan darah anak domba. Tidak ada jalan Tuhan yang tidak ditandai dengan darah. Saudara lihat dulu tabernakel. Kalau kita kaitkan dengan pola tabernakel, semuanya ini ditandai dengan darah. Mulai dari roh halaman, mezbah korban bakaran. Yesus adalah anak domba Allah yang telah disembelih. Darahnya sudah tercurah di atas mezbah korban bakaran, di atas kayu salib. Jadi mezbah korban bakaran itu gambaran dari salib. Sedangkan anak domba yang disembelih itulah pribadi Yesus. Kemudian Yesus melewati kolam pembasuhan, mati dan bangkit. Terus pintu kemah untuk berada di ruangan suci. Juga di sini di tanduk-tanduk mezbah korban bakaran ini sudah ada juga, di sini juga dibubuhkan darah. Sampai ke ruangan maha suci. Saat imam besar mengadakan pendamaian sekali setahun. Membawa darah. Jadi semua ditandai dengan darah. Hidup kita ini tabernakel rumah Tuhan. Tabernakel bahasa Indonesianya kemah Allah, rumah Tuhan. Harus ditandai memang dengan darah Yesus. Amin saudaraku. Ditandai dengan darah salib Kristus. Maka jejak atau tapak-tapak kaki Yesus yang ditinggalkannya, jejak Yesus yang ditinggalkan itu semua ditandai dengan darah anak domba. Nah, itulah yang harus kita ikuti. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan pasti ditandai dengan darah. Tidak ada orang yang beribadah tanpa darah, tanpa korban. Tiba-tiba amal soleh dari mana? Diukur ukuran kasih karunia itu bukan perbuatan baik, bukan amal soleh, tapi ukurannya adalah ketika kita mengikuti jejak yang berdarah, tapak-tapak kaki Yesus yang sudah ditandai dengan darah anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ikutilah tapak-tapak kaki Yesus yang sudah ditandai dengan darah anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita mengikuti tapak-tapak kaki Yesus yang ditandai dengan darah anak domba, lihat ya keuntungannya. Pada saat itu juga dosa rontok. Semua dosa rontok akan berguguran. Amin, saudaraku. Saat kita mengikuti tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah, yang ditandai dengan darah anak domba, saat itu juga semua dosa rontok. Dosa tidak bertahan. Itu baru yang pertama. Saat itu juga musuh abadi kalah. Saya akan buktikan. 1 Korintus ayat 15. 1 Korintus 15 maksud saya. 1 Korintus 15 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus 15 ayat 26 sampai 27. Perhatikan ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebangkitan kita. Ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut, musuh terakhir itu maut. Ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Amin. Maka ikuti tapak-tapak kaki Yesus yang ditandai dengan darah anak domba. Amin. Maka semua musuh hancur. Semua musuh dikalahkan. Semua dosa rontok seketika juga. Amin. Tidak ada dosa yang tidak bisa rontok. Semua rontok oleh darah anak domba. Itu sebabnya dalam Injil Matius dikatakan, lebarlah jalan menuju kebinasaan, tapi sempitlah jalan
dan sesaklah pintu untuk memperoleh keselamatan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi iblis setan hanya bisa dikalahkan dengan darah anak domba. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Wujudnya oleh darah anak domba. Wujud dari iman yang teguh oleh darah anak domba. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita kembali membaca 1 Petrus 2. Bisa diikuti ya? Amin. Ya. Puji Tuhan. Kalaupun suara saya keras, tidak usah tegang ya. Amin. Amin. Tidak usah tegang, rileks saja, tapi nikmati pembukaan firman. Sadarlah. Amin. 1 Petrus 2. Ayat 22, sekarang kita akan melihat 22, lanjut 23. Demikian firman Tuhan. Ia tidak berbuat dosa. 1. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 2. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Terus? Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tidak membalas, yang ketiga. Puji Tuhan. Tanda kemenangan oleh darah anak domba. Tanda kemenangan yang dimiliki oleh anak Tuhan, oleh darah anak domba. Tanda kemenangan oleh darah anak domba. 1. Ia tidak berbuat dosa. 1. Ia tidak berbuat dosa. Sama artinya penuh dengan firman Allah. Penuh dengan firman Allah. Kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kemudian 2. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Dusta tidak ada di dalam mulutnya. Sama artinya penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak ada dusta. Kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus, maka ia akan diajar oleh Roh Kudus itu dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus itu tidak ada dusta. Puji Tuhan. Jadi, tipu tidak ada dalam mulutnya atau dusta tidak ada dalam mulutnya, sama artinya penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya kita penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Sebab orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak ada dusta. Puji Tuhan. Tetapi kemarin dengan seorang hamba Tuhan saya berbincang-bincang bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu, beliau katakan orang yang penuh Roh Kudus tidak akan berdusta. Saya bilang memang Roh Kudusnya tidak berdusta. Tetapi sekali waktu orang yang penuh Roh Kudus juga bisa menyangkali Tuhan. Yudas penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus. Akhirnya menyangkali Tuhan juga, menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Petrus juga sempat menyangkali salib, 3 kali menyangkali salib sebelum ayam berkokok. Tetapi memang Tuhan sudah berjanji kepada dia. Iblis memang menampi kamu, tetapi saya akan berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Biar kita boleh mengalami doa dari imam besar, supaya iman kita jangan gugur, justru dengan iman teguh kita lawan iblis. Amin, saudaraku. Demikian juga Saul, sebelum raja dia sudah diurapi, tapi akhirnya juga bisa berdusta. Sampai kerasukan setan. Maka, memang roh itu tidak berdusta, tetapi kita harus dengan penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Supaya mulut tidak ada dusta. Puji Tuhan. Barulah yang ketiga, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sama dengan penuh dengan kasih. Jadi tidak boleh berhenti hanya penuh dengan firman, penuh dengan roh. Harus komplit, penuh dengan kasih. Supaya kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Maka orang semacam ini, firman itu permanen, roh itu permanen, karena dia juga sudah penuh dengan kasih. Kalau hanya penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus, sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Harus sampai kepada kasih, penuh dengan kasih. Inilah tanda
berkemenangan oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Inilah wujud dari iman yang teguh itu. Puji Tuhan. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ya, hidup untuk kebenaran. Ya, terus oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi oleh darah salib kita hidup oleh kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu selanjutnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Jadi selain 5 luka utama, 2 di tangan, 2 di kaki, juga 1 di lambung, ada juga luka-luka di lain di tubuhnya. Itulah yang disebut bilur-bilur Yesus. Dan oleh karena bilur-bilurnya, darah salib bilur-bilurnya, kita semua telah sembuh. Dahulu kita banyak mengalami sakit, baik jasmani, baik rohani. Kalau sakit jasmani ya, misalnya ya pusing, sakit ini, itu, bisa saja. Tapi ada juga sakit rohani. Sakit batinnya sakit. Antara lain orang yang sakit hati, iri hati, dengki, itu sakit di batin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tapi puji Tuhan, oleh bilur-bilurnya, oleh darah salib, kita sudah sembuh. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Roma 8 ayat 36 sampai 37. Roma 8 ayat 36 sampai dengan 37. Terus demikian firman Tuhan, ya, keyakinan iman. Ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, maut sepanjang hari. Terus kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terus tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi memperoleh kemenangan yang sejati oleh karena darah anak domba. Kemenangan yang sejati itu hanya diperoleh dari darah anak domba. Hari ini bisa kita menang terhadap, mungkin kita sakit hati kepada seseorang, mungkin hari ini kita bisa menang. Hari ini kita bisa pukul dia, lalu orang lain menderita. Tapi itu bukan kemenangan yang sejati. Maka di sini dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Banyak kemenangan di bumi, tetapi itu bukan kemenangan yang sejati. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia telah mengasihi kita. Jadi oleh karena darah anak domba, kita mengalami kemenangan yang sejati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi, manakala kita harus menyangkal diri dan memikul salib, ya itulah cara Tuhan supaya kita, saudaraku, supaya kita berkemenangan terhadap musuh abadi kita. Itulah iblis atau setan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi oleh karena darah anak domba, kita telah berkemenangan, kita memperoleh kemenangan yang sejati. Puji Tuhan. Pada ayat 36 itu, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Inilah pelayanan daripada Rasul Paulus. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Banyak menyangkal diri di tengah ibadah pelayanan, sampai disebut sebagai domba-domba sembelihan. Domba disembelih berarti sudah dilumuri darah anak domba. Sehingga oleh karena darah anak domba, kita memperoleh kemenangan yang sejati. Amin, saudaraku. Tidak ada kemenangan tanpa darah anak domba. Kemenangan di bumi itu adalah kemenangan-kemenangan yang sifatnya sementara. Tapi kemenangan yang sejati diperoleh dari darah anak domba. Itu saja titik. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Haleluya. Kemudian bentuk kemenangan ini kita akan lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Baca. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Ya. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Terus, dan membuka meterai-meterainya. Ya, membuka meterai-meterainya. 7 meterai dibuka, berarti terjadi pembukaan firman. Kuasa dari pembukaan firman berkuasa untuk menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Dosa yang disembunyikan tersingkap, berarti dosa dibongkar dengan tuntas. Sesudah itu, terus. Karena engkau telah disembelih. Karena engkau telah disembelih. Kalau Yesus tidak disembelih, tidak terjadi pembukaan firman. Kalau Yesus tidak disembelih, saya tidak bisa berdiri di tempat ini, di sini untuk menyampaikan firman kepada saudara. Ini karena darah anak domba. Amen. Kita boleh menikmati pembukaan firman. Amen. Dosa disingkapkan semua. Puji Tuhan. Haleluya. Terus? Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Kita sudah dibeli oleh darah anak domba, kita ditebus. Dibeli itu berarti harganya sudah dibayar, sudah ditebus. Kalau sudah dibeli, berarti yang dibeli itu sudah menjadi milik si pembeli. Terus? Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya, terus? Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Inilah milik kepunyaannya Allah. Milik kepunyaan Allah itu menjadi suatu kerajaan. Terus dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Imam-imam bagi Allah kita, dan imamat rajani, pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, terus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sampai akhirnya memerintah sebagai raja di bumi. Inilah milik kepunyaan Tuhan itu. Inilah puncak dari kemenangan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah puncak kemenangan itu. Membuat menjadi suatu kerajaan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Menjadi imamat rajani. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Itu milik kepunyaan Tuhan. Tugas apa? Kelebihan daripada milik kepunyaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba kebenaran. Mereka akan memerintah sebagai raja penguasa di bumi. Dosa tidak berkuasa lagi. Sudah berkemenangan. Inilah kemenangan kekal. Kemenangan sejati. Memerintah di atas bumi. Saya berharap kita semua berkemenangan, termasuk dari dosa kenajisan, kejahatan, dan lain sebagainya. Kelicikan semua. Kemenangan sejati itu menjadi bagian kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah kemenangan yang sejati itu. Yang diperoleh dari darah anak domba, kita memperoleh kemenangan yang sejati. Sebab mereka yang sudah ditebus oleh darah anak domba, otomatis menjadi milik kepunyaan. Mereka yang menjadi milik kepunyaan itu dijadikan sebagai imamat rajani, hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Memerintah sebagai raja di bumi, penguasa. Berarti dosa tidak berkuasa lagi. Inilah kemenangan sejati. Kiranya hal ini kita dapat pahami. Puji Tuhan, inilah cara yang pertama untuk memperoleh kemenangan. Berkemenangan oleh karena darah anak domba. Kemudian kita lihat cara yang kedua. Wahyu pasal yang ke-12. Cara yang kedua, Wahyu 12, kita kembali membaca ayat 11 terus. Demikian firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ya. Iblis dikalahkan hanya dengan dua cara. Yang pertama oleh darah anak domba. Telah disampaikan, dipaparkan dengan gamblang di atas. Kiranya itu mendarah daging, jangan dilupakan begitu saja, supaya jangan kalah dengan dosa kenajisan lagi, dosa kenajahatan, kemunafikan, dusta, dan lain sebagainya. Tetaplah ingat itu. Amin. Amin. Mari kita lihat cara yang kedua. Terus. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ini cara yang kedua. Iblis dikalahkan dengan dua cara. Yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh perkataan kesaksian mereka. Pendeknya, perkataan dan perbuatan mereka sama. Oleh perkataan kesaksian mereka. Perkataan, kesaksian atau perbuatan mereka. Ya, oleh perkataan, kesaksian atau perbuatan mereka. Berarti perkataan dan perbuatan mereka sama. Dapat dipahami, saudaraku? Jadi cara yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh perkataan kesaksian mereka.
Puji Tuhan. Oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi perkataan kesaksian atau perbuatan mereka sama. Perkataan dengan kesaksian atau perbuatan mereka sama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah cara yang kedua untuk mengalahkan iblis atau setan. Oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi perkataan dan perbuatan mereka sama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Amin. Semua kita, saya juga. Perkataan dan perbuatan harus sama. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kehidupan yang seperti ini kita lihat ya. 1 Korintus 9. Puji Tuhan, kita berbahagia karena Tuhan memperlengkapi kehidupan kita di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan. Dengan pengertian ini, kita boleh menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, saudara. Amen. Kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan tanpa kita memiliki pengertian surgawi. Itu sudah pasti. Puji Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 27 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan, 1 Korintus 9 ayat 27, baca judulnya. Hak dan kewajiban rasul. Hak dan kewajiban rasul. Hak dan kewajiban rasul. Jadi soal hak dan kewajiban rasul itu dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Ayat 1 sampai akhirnya ayat 27. Disitulah dijelaskan soal hak dan kewajiban rasul. Dijelaskan dengan gamblang, nanti saudara bisa baca di rumah masing-masing. Yang belum bisa membaca, baca supaya bisa membaca. Jadi soal hak dan kewajiban rasul itu dijelaskan oleh Rasul Paulus. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita lihat ayat 27 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku. Dan menguasainya seluruhnya. Dan menguasai seluruh tubuhnya. Melatih tubuh. Dan menguasai seluruh anggota tubuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terkendali. Semua terkendali. Semua terkendali. Puji Tuhan. Terus supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya, mengapa? Seluruh hidupnya, tubuhnya, raganya terkendali. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Jangan aku sendiri ditolak. Berarti perbuatannya, pergerakannya, pada sebuah tubuhnya, pada semua anggota tubuhnya, sesuai dengan perkataannya. Supaya ia jangan ditolak. Kalau hamba Tuhan hanya bisa bicara, ngomong, tapi tidak berbuat, tidak melakukan sesuai dengan perbuatannya, hamba Tuhan seperti ini perlu ditolak. Hamba Tuhan semacam ini perlu ditolak. Harus dengan tegas. Jangan kompromi pakai perasaan. Amin, saudaraku. Kita sudah melihat itu. Di dalam Injil Matius, tidak perlu dibaca. Ayat 7 disebut, nabi-nabi palsu disebut serigala berbulu domba. Kemudian ayat 21 sampai ayat 23, mereka sibuk melakukan 3 perkara ajaib. Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, kemudian mengadakan banyak mukjizat. Tapi pada itu ayat 22. Ayat 23, Injil Matius 7 ayat 23, Tuhan berkata kepada mereka yang melakukan perkara ajaib, enyahlah daripadaku semua kamu semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Padahal mereka sudah berseru-seru menyebut nama Tuhan. Mengadakan 3 perkara ajaib. Ayat 21 dan ayat 22. Tapi ayat 23 Tuhan tidak mengenal hamba Tuhan semacam ini. Ditolak. Ditolak. Jadi kalau hanya bisa bicara, perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya, atau perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya, hamba Tuhan semacam ini hanya bisa khotbah. Hamba Tuhan semacam ini harus ditolak, karena Tuhan sendiri juga menolak. Kita perlu saling mendoakannya. Doakan juga saya. Saudara tidak perlu meminta doa, saya selalu doakan. Tapi saya juga perlu doakan. Supaya perkataan saya, supaya perbuatan saya sesuai dengan perkataan saya.
Kalau saya khotbah 1/10 misalnya, ini contoh, berarti saya sudah terlebih dahulu melakukan 1/10. Kalau saya khotbah mengenai persembahan khusus, berarti saya sudah terlebih dahulu mengkhususkan diri saya kepada Tuhan. Tidak mungkin saya tinggal ada di mall tiap hari, tidak mungkin saya lagi pergi ke pantai-pantai, tidak mungkin saya liburan sana, liburan sini. Sekali waktu ada anak Tuhan di luar gereja ini bertanya, liburan kemana seringnya Pak? Wah, saya lucu mendengar pertanyaan itu. Berarti ini di gerejanya tidak diajar ini. Saya langsung mengerti, oh ini tidak diajar, tidak dapat pengajaran ini dari gerejanya. Kalau seorang hamba Tuhan ditanya, liburan kemana saja Pak? Saya tidak perlu menghakimi. Saya bilang, di rumah saja Ibu. Kalau saya tidak berlutut di kaki salib Tuhan, bagaimana saya mendapatkan pembukaan firman? Pengertian saya terbatas. Ingatan saya juga terbatas. Maka saya harus berada di kaki salib Tuhan. Di bawah kaki salib yang berkemenangan itu, saudaraku. Selalu berjaga-jaga. Sama seperti gembala-gembala di tengah malam, berjaga-jaga. Ketika Yesus lahir, pada saat itu gembala-gembala di padang berjaga-jaga di tengah malam. Suasana sekarang itu seperti suasana malam, karena dosa sudah memuncak. Maka seorang hamba Tuhan harus berjaga-jaga. Doa penyembahan berlutut di kaki salib. Jadi selain sadar, berjaga-jagalah. Karena domba-domba itu banyak tabiatnya. Ada yang penipu, pendusta, munafik, kikir, pelit, kejahatan, kecemaran yang lain. Dan masih banyak. Jadi seorang hamba Tuhan harus berjaga-jaga. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya apa? Supaya perbuatannya sesuai dengan khotbahnya. Sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saya juga berharap supaya hal ini nyata dalam diri saya. Karena ini bukan perkara gampang. Bukan perkara gampang. Puji Tuhan. Selama kita mendiami kemah tubuh ini, kita banyak mengalami pergumulan. Manakala dicubit masih terasa sakit. Sebab itu saya katakan ini bukan perkara gampang. Sebab itu kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Supaya perbuatan saya, sikap perbuatan saya sebagai kesaksian sesuai dengan perkataan saya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Barulah kita lihat, barulah kita sedikit simak apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus pada ayat 27 ini. Haknya itu kita lihat dulu singkatnya saja ayatnya 12-14. Kita lihat apa hak yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini. 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu. Ya, memang seorang hamba Tuhan mempunyai hak. Terus, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Ya, karena dia sudah membangun jemaat di Korintus. Memperhatikan jemaat di Korintus. Terus, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Iya, terus sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu. Iya. Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tanggung saja penderitaan itu. Supaya jangan ditolak dalam pemberitaan firman Tuhan. Lalu ayat 13, itu ayat 12, terus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus. Melayani di tempat kudus, terus. Mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Melayani Tuhan. Hidup dari pelayanan. Tidak perlu lagi kerja. Tidak mungkin saya datang kepada Pak Victor, Pak Mutri. Tolong dong Pak, saya diterima di situ, jadi ABK. Tidak mungkin lagi. Kapan waktu saya menyembah? Kapan waktu saya berjaga-jaga untuk menantikan pembukaan firman? Terus? Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Itu hak rasul. Itu hak si pemberita firman. Itu hak hamba Tuhan. Itu hak daripada pemimpin sidang jemaat.
Sesungguhnya demikian, saudara. Terus, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Hak daripada hamba Tuhan adalah hidup dari pemberitaan Injil. Si pemberita Injil hidup dari pemberitaan Injil. Itu hak dari seorang hamba Tuhan. Sesungguhnya demikian. Tapi lihatlah selanjutnya ayat 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Iya. Tapi Rasul Paulus tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Melayani bukan karena upah. Melayani bukan karena uang. Itu maksudnya. Terus. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Suratan 1 Korintus dan suratan 2 Korintus itu ditulis tangan oleh Rasul Paulus. Lalu dilayangkan kepada jemaat di Korintus, di Asia Kecil, di Turki sana. Terus, aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Terus, sebab aku lebih suka mati daripada titik. Terserah saudara menjawab titik. Aku lebih suka mati daripada tidak melayani Tuhan. Aku lebih suka mati daripada tidak menyembah Tuhan. Aku lebih suka mati daripada tidak melakukan hal-hal yang suci. Aku lebih suka mati daripada berbuat dosa. Aku lebih suka mati. Terserah saudara jawab apa. Yang penting bagi kita jawab titik-titik itu. Jangan melayani karena uang. Jangan melayani karena pamer. Jangan melayani karena ada kepentingan diri di situ. Jangan karena untuk unjuk gigi, unjuk dada, dan lain sebagainya. Yang harus kita perbuat di masa sekarang ini adalah jawablah titik-titik itu dengan baik dan berkenan menyenangkan hati Tuhan. Supaya nanti perbuatan dan perkataan sama di tengah ibadah dan pelayanan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terus, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Jelas kemegahan semacam ini akan diakui dan diterima orang. Setan, Gundurwo, apapun namanya, tidak bisa menghadapi kesaksian semacam ini. Harus diterima siapapun. Mau setan apapun ganasnya, tidak bisa. Itu loh hebatnya hamba Tuhan kalau ditandai dengan darah. Tidak bisa kena apa-apa. Maka Rasul Paulus sekali waktu digigit ular tedung, kalau istilah bahasa sekarang, ular kobra. Orang pikir tunggu sebentar lagi, orang yang melihat waktu itu di daerah suatu pulau waktu itu. Orang yang melihat itu, jadi waktu itu dia mau bikin api unggun karena dia sudah kedinginan dalam hal berlayar. Kedinginan. Dia bikin api unggun di pulau itu, lalu tiba-tiba ular tedung, kobra, memanggut tangannya. Lalu orang yang melihat, tunggu aja, mati loh itu dia. Ditunggu, enggak mati-mati. Demam saja enggak. Haleluya, puji Tuhan. Enggak ada yang bisa menolak kesaksian semacam ini, saudaraku. Perkataan kesaksian semacam ini berkemenangan. Lihat bahasa ini, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Di Tuhan, saya terlalu malu kepada Tuhan. Manakala perbuatan ini tidak sesuai dengan perkataan saya, perkataan dalam setiap pemberitaan firman, sungguh saya malu kepada Tuhan. Sedang jemaat bisa saya bodoh-bodohi, tapi Tuhan tidak bisa saya bodoh-bodohi. Di Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ingat, kita harus memiliki kesaksian semacam ini.
untuk mengalahkan setan, tidak bisa dengan cara yang lain. Harus dengan cara yang kedua ini. Puji Tuhan. Lalu kita loncat saja. Ayat yang ke-18. Kalau demikian, apakah upahku? Kalau demikian, apakah upahku? Terus, upahku ialah ini. Inilah upahku di tengah ibadah dan pelayanan. Hak rasulnya. Terus, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Iya, berarti dipercaya. Hak yang dia inginkan adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Melayani tanpa upah. Berarti dipercaya, itu upah sudah jauh lebih besar. Dipercaya saja untuk melayani Tuhan, itu upah yang jauh lebih besar. Daripada melayani karena uang, karena kepentingan, karena perut, karena harga diri, karena motivasi, kepentingan diri, dan lain sebagainya. Itu upah yang sesaat. Tapi upah yang hakiki dipercaya oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan, jangan karena ingin dilihat oleh orang lain. Jangan karena upah. Tidak sedikit sekarang gereja-gereja. Di dalam gereja-gereja. Para pemimpin pujian dibayar upah. Pemain musik dibayar besar-besaran. Kalau kita gunakan ayat ini, lalu dia jawab, loh dia kan butuh ongkos. Apakah Tuhan tidak tahu kebutuhan kita? Apakah Tuhan itu bodoh, tidak punya mata? Lah kalau kita diupah, melayani karena upah, bagaimana kita menggenapi firman? Tuhan mau datang loh saudara. Belum percaya? Tidak yakin. Tuhan mau datang, jangan bermain-main loh saudara. Di Tuhan. Terus sudah sampai di mana? Ayat 18. Ayat 18 terus. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Terus. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Itu saja. Berarti dipercaya saja melayani. Jauh itu upah yang jauh lebih besar dari segala upah-upah di bumi ini. Kalau Bapak Victor dan Bapak Mautri ya harus ada upahnya. Harus. Kalau misalnya kita bekerja di dunia ini, lalu kita tolak upah, itu namanya mati konyol, bodoh namanya. Tapi untuk Tuhan, melayani tanpa upah, dipercaya saja, itu upah yang lebih besar dari upah-upah yang ada di atas muka bumi ini. Amin saudaraku. Tapi jangan sampai yang bekerja tolak upah. Jangan, tetap terima upah. Itu hakmu. Supaya engkau juga bisa melakukan firman. Di tengah ibadah ada persembahanmu. Di tengah ibadah ada 1/10 milik Tuhan. Ada persembahan khusus, ucapan syukur, dan lain sebagainya. Dan manakala butuh keluarga, butuh ini, itu, beli beras ini, harus juga. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Inilah perkataan kesaksian itu yang mampu mengalahkan musuh abadi iblis atau setan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 19. Ayo yang melayani, dipercaya melayani upah yang lebih besar dari segala upah di bumi ya. Amin. Dipercaya saja, itu sudah upah yang lebih besar dari upah-upah yang lain di atas muka bumi ini. Terus ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Sungguh aku bebas. Bebas. Tidak ada lagi dakwaan. Tidak ada lagi tuduhan dari manusia, apalagi setan. Kalah. Iblis setan kalah. Amin. Terus, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Ya. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Puji Tuhan. Singkatnya, perkataan kesaksian telah mengalahkan iblis setan. Tidak ada lagi tuduhan-tuduhan manusia, apalagi tuduhan setan. Tidak ada lagi dakwaan daripada iblis atau setan. Kita berkemenangan oleh karena perkataan kesaksian. Hanya dengan itu cara untuk mengalahkan iblis setan. Tidak ada cara lain. Jangan pergi ke Gunung Kawi. Jangan pergi ke dukun. Saya paling aneh kalau ada orang bilang orang pinter. Siapa orang pinter?
Yang saya tahu orang pintar di Alkitab, orang bijaksana. Kok dukun pintar? Dukun itu orang bodoh. Orang dungu, tolol. Kalau dia bijaksana, dia harus takut Tuhan. Kenapa saudara bilang orang pintar? Mulai sekarang rubah kata-kata itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita berkemenangan. Dengan perkataan kesaksian kita berkemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi malam saya lihat pemberitaan firman. Tapi disukai orang ya. Ketawa-ketawa. Satu ayat dibolak-balik, ketawa-ketawa. Tapi banyak orang menyukai. Saya heran. Kenapa tidak digandrungi pembukaan firman? Semacam begini. Ayat menjelaskan ayat, sampai tersingkap rahasia, dosa dibongkar dengan tuntas. Kenapa? Kok satu ayat dijelaskan, bolak-balik, ketawa lagi, tapi banyak yang senang. Berlakulah bijaksana. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat berapa sekarang? Jadi, dengan perkataan kesaksian ini, singkatnya, tidak ada lagi dakwaan dari manusia, apalagi setan. Sampai akhirnya dia dapat memenangkan jiwa. Dapat memenangkan jiwa orang. Biar kita menjadi satu kesaksian, lewat perkataan kesaksian, kita dapat memenangkan jiwa. Baik yang memenangkan jiwa di tempat pekerjaan, di tempat di mana kita tinggal, orang-orang di sekitar kita dapat kita menangkan dengan perkataan kesaksian kita, saudara. Ingat ini. Jangan hanya menyenangkan hati roh jahat, roh najis. Tapi berjuanglah untuk memenangkan jiwa yang ada di sekitar kita. Entah kita tinggal di rumah, dimanapun tempat rumah tinggal kita, dimanapun kita bekerja. Berjuang. Jangan itu saja yang kita ingat, yang jahat, yang najis. Kok sepanjang hari itu selalu. Ingat firman Tuhan. Supaya kita bisa memenangkan banyak jiwa. Puji Tuhan. Kemudian ayat 20-22. Demikianlah bagi orang Yahudi, ya. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Seperti orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, terus? Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Memenangkan orang Yahudi, terus? Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Padahal dia tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi dia harus bisa menyelami, itu maksudnya. Bukan berarti dia hidup di bawah hukum Taurat. Dia dapat menyelami hati orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Dia dapat menyelami hati orang Yahudi. Dia dapat menyelami hati orang yang ada di bawah hukum Taurat. Terus? Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, dia sudah lupakan itu hukum Taurat itu. Terus? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya? Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itulah bangsa kafir. Bukan orang Yahudi, bukan orang yang di bawah hukum Taurat. Bukan yang hidup di bawah hukum Taurat, tetapi yang hidup yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, itulah bangsa kafir. Kalau orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat, itulah Yahudi, saudaraku. Amin. Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi tidak hidup di bawah hukum Taurat, itulah bangsa kafir, kita. Puji Tuhan, termasuk yang ada di Asia Kecil pada masa itu. Terus, itulah di Korintus, terus. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Iya, sekalipun ia tidak hidup di luar hukum Allah, dia tetap berpegang teguh kepada firman. Terus, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Iya. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah. Bagi orang yang lemah, terus. Aku menjadi seperti orang yang lemah. Terus. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Terus. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Menjadi segala-galanya. Terus. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Dengan kesaksian perkataan ini, Rasul Paulus dapat memenangkan, saudaraku, orang Yahudi. Karena dia dapat menyelami hati orang Yahudi. 2, dapat menyelami orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun ia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian ia menyelami hati orang yang hidup di bawah hukum Taurat.
Kemudian dia dapat menyelami hati orang-orang yang lemah. Singkatnya, bagi semua orang Rasul Paulus telah menjadi segala-galanya. Tujuannya supaya ia dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Itu tujuannya. Jadi tujuan dari kesaksian semacam itu, perkataan kesaksian adalah untuk memenangkan banyak jiwa. Saudaraku, pengertian yang kita peroleh ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tapi pengertian ini harus mendarah daging menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari untuk memenangkan banyak jiwa. Kalau kita hari ini memperoleh pengertian, saudaraku, yang dilawat hanya perasaan. Apa tandanya? Menangis. Apa tandanya perasaan dilawat? Sampai menangis-menangis hari ini, menyesali hari ini. Yang Tuhan mau supaya kita menikmati pelayanan roh, bukan pelayanan tubuh. Kalau pelayanan tubuh, perasaan yang dilawat, menangis. Tapi sesudah menangis, tidak lama, berulang lagi kembali ke habitat lama. Itu pelayanan tubuh, bukan pelayanan roh. Jadi yang Tuhan mau, supaya pengertian yang kita dapat ini mendarah daging, sesudah mendarah daging langsung praktek sehari-hari. Ini loh yang Tuhan mau. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Dengan perkataan kesaksian, tidak ada lagi dakwaan dari manusia, apalagi setan. Keuntungan yang lain dapat memenangkan banyak jiwa orang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu kemudian 2 Korintus 12 ayat 1-6. Dua Korintus 12 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Ya, baca cepat ya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ya. Aku harus bermegah. Ya, harus bermegah terus. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Bermegah itu tidak ada faedahnya sekalipun mempunyai kelebihan-kelebihan, banyak perkara jasmani rohani, kelebihan di dalam perkara jasmani, kelebihan di dalam perkara rohani, tidak ada artinya bermegah. Terus? Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan. Pokok yang dia harus sampaikan sebetulnya bukan soal bermegah, yang pokok pemberitaannya adalah ingin menyampaikan, memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Kapan itu? Terus? Aku tahu tentang seorang Kristen. Ya. 14 tahun yang lampau. Ya. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Setelah 14 tahun melayani, dia ceritakan kepada jemaat di Korintus. Terus? Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Berarti ini alam roh. Terus? Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ya, diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Terus? Aku juga tahu tentang orang itu. Ya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Ya. Allah yang mengetahuinya. Ya. Terus? Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Diangkat ke tingkat yang ketiga disebut juga Firdaus. Terus? Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Ya. Yang tidak boleh diucapkan manusia. Iya, terus? Atas orang itu aku hendak bermegah. Inilah penyataan-penyataan itu. Penyataan-penyataan yang dimaksud menerima penglihatan dan menerima penyataan. Lalu ayat 5 terus? Atas orang itu aku hendak bermegah. Atas dirinya dia boleh bermegah. Terus? Tetapi atas diriku sendiri. Atas hal yang rohani itu dia boleh bermegah. Tetapi atas dirinya terus? Aku tidak akan bermegah. Iya. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Tetapi untuk menyangkal diri dia bermegah terhadap salib Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Lalu ayat 6? Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, ya, aku bukan orang bodoh lagi. Bukan orang bodoh lagi, terus. Karena aku mengatakan kebenaran. Dia bukan orang bodoh, sehingga dia tidak mau bermegah di dalam hal yang lahiriah, selain bermegah dalam kelemahan-kelemahan. Salib. Terus? Tetapi aku menahan diriku, ya, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku. Ya, dia menahan diri, tidak mau bermegah. Tujuannya supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadanya, terus lebih daripada yang mereka lihat daripada yang mereka lihat daripada Rasul Paulus, terus atau yang mereka dengar daripadaku. Sudah jelas perbuatan dan perkataannya sama. Dia tidak melebih-lebihkan segala sesuatu yang dia alami, sekalipun dia pantas bermegah atas kelebihan itu.
Supaya jangan ada tuduhan, jangan ada dakwaan. Jadi perkataan atau perbuatan dan perkataannya sama. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Iya, karena dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, disebut Firdaus. Lalu dia berkata supaya aku jangan meninggikan diri, jangan sombong karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Terus, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Duri dalam daging, terus, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Puji Tuhan. Tetapi supaya ia jangan bermegah, jangan meninggikan diri, atas seizin Tuhan ada duri dalam daging. Ada duri dalam daging. Banyak duri dalam daging ini, saudaraku. Duri-duri sifatnya menusuk. Puji Tuhan. Sifat suami yang tidak berubah itu menjadi duri dalam daging istri. Sebaliknya, sifat istri yang tidak mau berubah itu duri dalam daging suami. Kalau orang anak juga tidak mau berubah, itu merupakan duri dalam daging orang tua. Puji Tuhan. Karena itu merupakan utusan setan. Tapi itu terjadi atas izin Tuhan. Jadi tidak perlu kita bertanya-tanya kenapa begini Tuhan, kenapa harus begitu Tuhan. Supaya kita rendah hati saja. Jangan bermegah, jangan sombong. Supaya tetap perbuatan kita sesuai dengan perkataan kita. Jadi perkataan kesaksian itu yang sanggup mengalahkan iblis atau setan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat-ayat terakhir. Sekarang ciri-ciri orang yang mengalahkan iblis setan. Ciri-ciri orang yang mengalahkan iblis setan, ayat-ayat terakhir, Wahyu 12 ayat 11. Ini ciri-ciri orang yang mengalahkan setan. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ini cara pertama, darah anak domba. Cara kedua. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Masih ingat cara yang kedua? Amin. Perkataan kesaksian, amin. Amin. Puji Tuhan. Jangan diabaikan begitu saja. Lalu, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Inilah ciri-ciri. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Rela kehilangan nyawa demi mempertahankan salib Kristus, kasih Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Matius 16 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Matius 16 ayat 21 sampai 22, ayat cepat. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Kita harus tahu syarat-syarat mengikut Tuhan. Terus, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, orang Yahudi sendiri. Terus, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, mendengarkan sengsara salib, terus dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sesudah mendengarkan berita salib, Simon Petrus berkata, Tuhan, Simon Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Coba andai kata Yesus menuruti perkataan Simon Petrus, manusia binasa. Kalau kita menuruti pikiran seperti pikiran Simon Petrus, kalau di pikiran ini hanya seperti pikiran Simon Petrus, ya manusia binasalah. Tadi kan saya sudah bilang, ukuran untuk diselamatkan bukan amal soleh, tapi salib. Bukan perbuatan baik, tapi salib. Darah salib. Kalau perbuatan baik yang menyelamatkan manusia, tidak usah ke gereja, tinggal di pinggir jalan, lewat orang miskin, kasih saja 10.000 setiap orang lewat. Ya sudah kalau memang begitu, ukuran masuk surga. Lalu pada saat ada kebaktian-kebaktian, persembahkan korban-korban. Kalau memang itu caranya masuk surga. Bukan cara perbuatan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan sampai kita mengadopsi di pikiran ini ada pikiran Simon Petrus. Singkatnya,
pikiran ini jangan menolak sengsara salib. Amin, saudaraku. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, ya, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Terus, engkau suatu batu sandungan bagiku. Terus, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, ya, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Maka berpaling dan berkata kepada Simon Petrus, enyahlah iblis. Kalau dalam pikiran ini, kalau pikiran kita sudah menolak salib, itu pikiran setan. Maka Yesus berkata, enyahlah iblis. Simon Petrus bukan iblis, tapi pikiran yang menguasai pikirannya adalah iblis, setan. Kalau menolak salib itu adalah pikiran setan. Amin, saudaraku. Ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Terus, 1, ia harus menyangkal dirinya. 2, memikul salibnya. 3, dan mengikut aku. Nah, ini loh syarat mengikut Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Syarat mengikut Tuhan, 1, menyangkal diri, 2, memikul salibnya, 3, mengikut aku. Puji Tuhan, saya tidak perlu uraikan lagi itu. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, mempertahankan nyawanya, tidak menyangkal diri, tidak memikul salib, tidak mengikut Tuhan. Terus, ia akan kehilangan nyawanya. Ia kehilangan nyawanya, binasa. Terus, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, menyangkal diri, memikul salib karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Ia hidup. Manakala di tempat pekerjaan kita difitnah, dijolimi, ya sudah diam saja. Relalah kehilangan nyawa supaya kita hidup. Supaya kita hidup. Siapa yang mau hidup? Hiduplah. Jangan pertahankan nyawa. Rela kehilangan nyawa supaya kita hidup. Barang siapa mempertahankan nyawa, ia binasa. Tapi ia kehilangan nyawa karena Kristus, ia hidup. Hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 26 sampai 27. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini? Kaya, raya, punya harta, punya kekayaan, punya uang banyak, tapi kehilangan nyawa. Kan kebanyakan orang ingin kaya sampai tinggalkan Tuhan, tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib, tidak mau ikut Tuhan. Tapi apa artinya kalau dia harus mati ke depan, di masa depan mati binasa di dalam neraka? Saudaraku, di dalam neraka itu lama selama-lamanya, bukan lama selama-lamanya. Kalau misalnya hanya 100 tahun masih ada limitnya. Artinya sesudah 100 tahun kita bisa ke surga. Tidak seperti itu. Di sorga selamanya, di neraka selamanya. Di neraka itu panasnya neraka bukan panas 7 kali lebih panas dari dapur api manapun. Termasuk dapur api Krakatau Steel yang meleburkan baja di Krakatau Steel. Jadi saudara, kalau dapur api Krakatau Steel bisa meleburkan biji pelet sebagai bahan dasar daripada baja, bisa itu dileburkan mencair dan menjadi cairan api. Tetapi api neraka 7 kali lebih panas dari dapur apapun di muka bumi ini. Artinya panasnya itu sempurna. Tidak ada yang mampu. Jadi lebih daripada kita panas-panasan dengan panas yang sempurna, tidak sanggup kita, lebih baik kita kehilangan nyawa saja, sangkal diri pikul salib, tapi kita memperoleh hidup dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Pilih mana? Harga diri, gengsi, keras hati, tapi binasa. Atau kehilangan gengsi, kehilangan harga diri, kehilangan kekerasan hati, kehilangan keakuan, tapi selamat. Pilih mana? Saya kira biar kita kehilangan keakuan, biar kita kehilangan harga diri, biar kehilangan kekerasan hati, biar kehilangan kesombongan, biar kita kehilangan apa saja, yang penting hidup di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya, saudaraku. Amin. Kalau Tuhan menyampaikan hal yang demikian, bukankah ini tanda perhatian? Tetapi manakala dalam setiap pemberitaan firman, dalam setiap pemberitaan firman hanya disampaikan, diberkati, dimuliakan. Hari-hari tiap minggu begitu. Tapi jalan ke surga tidak diberitahukan. Bagaimana anak cucu mau selamat? Saya berharap para pemirsa, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, berlaku jujur kepada Tuhan. Berlaku jujurlah kepada hati nurani ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudaraku,
kita sudah melihat inilah ciri-ciri orang yang mengalahkan iblis setan. Rela kehilangan nyawa. Yesus juga rela kehilangan nyawa, diinjak-injak harga dirinya, diludahi, dan dia tidak mau membalas. Biarkanlah itu, supaya kita memperoleh nyawa, supaya kita memperoleh hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua.